Kau merasakannya, kan? Getaran halus nyaris malu-malu meluncur di antara kulit dan pikiranmu seolah seseorang atau sesuatu menyentuh tepi persepsimu. Itu bukan getaran biasa, juga bukan sekadar keadaan emosional. Itu sebuah panggilan. Panggilan hening, namun mendesak, yang tidak memaksa, tidak menekan, melainkan membimbing. Sebuah frekuensi yang seolah telah menemukanmu bahkan sebelum kau menyadarinya. Bashar akan mengatakan bahwa sensasi ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan gema dari sebuah penyesuaian kuno, sebuah memori vibrasi yang terbangun tepat pada saat kau siap mendengarnya. Dan jika Anda ada di sini saat ini dan sebelum kata-kata ini, itu bukan karena Anda mengeklik video acak, melainkan karena realitas menyesuaikan diri sehingga pertemuan ini bisa terjadi. Kebetulan, Bashar tak akan pernah menerima kata itu. Ia mengklaim bahwa kebetulan hanyalah nama yang kita berikan untuk simetri yang tak kita pahami. Dan anehnya, ilmu saraf Joe Dispenza mengarah ke arah yang sama. Pikiran dan emosi Anda menciptakan medan elektromagnetik yang mampu membentuk berbagai kemungkinan. Ketika pikiran dan getaran selaras, alam semesta menyusun ulang kepingan-kepingan itu dan menciptakan sebuah jalur. Jalur itu kini telah membawa Anda ke sini. Tarik napas dalam-dalam. Karena yang akan diungkap bukanlah teori, metafora atau filsafat, melainkan sebuah peta vibrasi yang secara akurat menggambarkan 9 tingkat kesadaran manusia menurut Bashar, 9 kondisi persepsi, 9 cermin batin, 9 versi diri Anda yang hidup berdampingan sebagai garis-garis paralel yang siap dipilih. Masing-masing nyata, masing-masing sudah ada. Anda tinggal memilih mana yang ingin Anda alami. Dan sepanjang perjalanan ini, Anda tidak hanya akan menemukan di mana Anda berada, tetapi juga kemana Anda akan pergi dan mengapa pengalaman-pengalaman tertentu kembali kepada Anda dengan desakan yang hampir seperti pembedahan. Namun, sebelum melanjutkan, biarkan getarannya stabil, karena wahyu yang sedang mendekat memiliki kekuatan untuk menata ulang cara pandang Anda terhadap kehidupan, tubuh, pikiran, dan alam semesta itu sendiri. Dan ya, di saat-saat terakhir video ini, tingkat ke-10 akan terungkap. Tingkat yang tidak muncul dalam ajaran tradisional, tingkat tersembunyi, tingkat di mana kehidupan berhenti dijalani dan mulai dijalani, dibuat secara sadar, disengaja, dan bergetar. Tingkat di mana Anda berhenti bereaksi terhadap dunia dan mulai memproyeksikannya dari dalam keluar. Ketika Anda memahami hal ini, apapun yang Anda lihat di sekitar Anda akan terasa sama. Jadi, mari kita mulai. Bashar mengajarkan bahwa saat lahir, kita semua turun ke tingkat kesadaran pertama, tingkat kelupaan total, titik nol identitas manusia. Di sini Anda lupa siapa diri Anda, dari mana Anda berasal, dan kemana Anda akan pergi. Namun, bertentangan dengan apa yang dibayangkan banyak orang, kelupaan bukanlah sebuah kesalahan, ia adalah gerbangnya. Bashar menegaskan bahwa ingatan jiwa yang utuh perlu disembunyikan agar proses mengingat menjadi sebuah pencapaian yang disadari. Dan sekali lagi, Dispenza menegaskan hal ini melalui neurobiologi. Bayi yang baru lahir tidak memiliki koneksi saraf yang tetap, tidak membawa pola yang kaku, tidak membawa struktur yang telah dirakit sebelumnya. Otak adalah lapangan terbuka, laboratorium murni yang dapat diprogram tanpa batas. Dan dalam keadaan hampa inilah, yang begitu tidak nyaman bagi pikiran orang dewasa, bahan mentah penciptaan berada. Bukankah aneh bahwa sepanjang hidup kita merasa seolah-olah kita sedang mencoba mengingat siapa diri kita, alih-alih sekadar belajar? Seolah-olah ada sesuatu di dalam diri kita yang sudah tahu jalannya, tetapi belum menemukan bahasa untuk mengekspresikan dirinya. Perasaan ini merupakan gema dari tingkat pertama, tingkat benih. Di sanalah kesadaran sengaja bersembunyi, menyembunyikan taman di dalam sebutir benih kecil sehingga ketika ia berkecambah, perluasan adalah sebuah pilihan, bukan kebetulan. Namun, disinilah kebanyakan orang bingung. Alih-alih memahami kelupaan sebagai tahap awal pencerahan, orang-orang menafsirkannya sebagai kehilangan, kekacauan, dan ketiadaan arah. Kenyataannya, mereka baru berada di fase pertama.
ambang di mana segala sesuatu dapat diciptakan, tetapi belum ada yang terbentuk. Ketika Anda akhirnya mengatasi kabut di level pertama, Anda mencapai level kedua, level cermin. Disinilah dunia berhenti menjadi sekadar latar belakang eksternal dan menjadi refleksi internal. Bashar mengulang tanpa lelah. Realitas fisik secara harfiah adalah proyeksi getaran Anda. Segala sesuatu yang Anda temui di sepanjang jalan, orang, konflik, peluang, kehilangan, merupakan perpanjangan frekuensi yang Anda pancarkan sendiri. Dispenza menerjemahkannya secara ilmiah. Emosi adalah sinyal elektromagnetik yang merambat di lingkungan dan menghancurkan keadaan yang mendukung. Lalu Anda menyadari sesuatu yang sangat mengganggu sekaligus membebaskan. Ketika Anda merasa jengkel, cemas, atau takut, kondisi-kondisi ini tidak terkurung dalam tubuh Anda. Mereka menjadi gelombang. Gelombang yang merambat, bertabrakan, menata ulang situasi, dan kembali sebagai pengalaman konkret. Dunia merespons apa yang Anda getarkan, bukan apa yang Anda katakan. Kedengarannya menakutkan? Mungkin. Tetapi itu juga berarti bahwa jika realitas adalah cermin, maka Anda memiliki kekuatan absolut untuk mengubahnya dari dalam. Tidak ada yang berada di luar jangkauan Anda. Ketika Anda mengakui hal ini, sesuatu berubah. Sebuah pertanyaan mulai muncul dengan kuat. Mengapa hal ini selalu terjadi padaku? Namun, menurut Bashar, jawabannya bukanlah hukuman atau takdir. Itu adalah pesan. Tanda dari pikiran Anda yang lebih tinggi yang mencoba muncul. Dispenza menyebut proses ini kebangkitan neurologis. Otak secara harfiah mulai menata ulang dirinya sendiri, menciptakan koneksi baru, mengaktifkan sirkuit yang sebelumnya tidak aktif. Anda tidak menjadi gila. Anda sedang muncul, namun kebangkitan itu tidak nyaman. Ia membutuhkan pelepasan. Penting untuk membongkar keyakinan yang diwariskan, identitas lama. Kebiasaan otomatis, pola yang telah Anda bawa selama bertahun-tahun tanpa mempertanyakannya. Dan itu menyakitkan. Menyakitkan karena yang lama menolak untuk mati. Menyakitkan karena perubahan tidak terjadi secara eksternal, melainkan secara internal, di mana hampir tak seorang pun berani melihatnya. Namun ingatlah salah satu frasa Bashar yang paling kuat. Penderitaan hanyalah gesekan antara siapa dirimu dan siapa dirimu yang ingin kamu pertahankan. Bagaimana jika rasa sakitmu adalah portal? Pertanyaan ini saja sudah membuka celah persepsi. Rasa sakit tak lagi menjadi musuh melainkan pembawa pesan. Rasa sakit tak lagi menjadi penghalang melainkan jalan. Dan disinilah, tepatnya disinilah, kebanyakan orang terjebak. Tingkat ketiga, tingkat gesekan, adalah salah satu yang tersulit. Trauma lama muncul. Keyakinan yang membatasi terungkap, ketakutan tersembunyi muncul ke permukaan. Jiwa mencoba melawan. Disinilah banyak orang menyerah. Mereka kembali ke autopilot. Mereka kembali ke siklus lupa. Mereka kembali tenggelam dalam pengulangan. Tapi ada sesuatu di dalam dirimu yang tak menyerahkan, karena jika menyerah, kau tak akan membaca kata-kata ini sekarang. Ada bagian dirimu yang tua, sunyi dan bijaksana yang menyadari bahwa inilah titik baliknya. Jika kau melewatinya, jika kau membiarkan rasa sakit itu berbicara tanpa menghindarinya, jika kau menerima untuk melihat ke dalam tanpa menyaring, tanpa menghalangi, tanpa mematikan rasa, maka sesuatu yang monumental mulai terungkap. Dan tepat di sana, di ruang liminal itu, Bashar mulai berbisik lebih keras. Joe Dispenza membuktikannya di laboratorium. Ketika Anda menghadapi emosi secara langsung, ketika Anda berhenti lari dari ketidaknyamanan dan memutuskan untuk tetap hadir sepenuhnya, otak secara harfiah membangun kembali sirkuit yang menopang penderitaan. Seolah-olah sinapsis lama yang telah Anda ulangi selama bertahun-tahun kehilangan kekuatan, sementara jalur baru mulai bersinar dengan kehidupannya sendiri. Kimia rasa sakit larut, dan sebagai gantinya lahirlah ruang batin yang selalu ada, tetapi terkubur di bawah reaksi otomatis. Bashar menggambarkan proses ini sebagai netralisasi negativitas melalui kesadaran. Ini bukan tentang menghilangkan, ini bukan tentang melawan, ini tentang menyaksikan. Dan ketika Anda menyaksikan dengan kehadiran nyata,
tanpa penghakiman, tanpa mencoba menyesuaikan diri, rasa sakit mengungkapkan jalannya. Karena menurut Bashar, rasa sakit tidak pernah menjadi musuh. Itu selalu menjadi pembawa pesan, kekuatan yang mendorong Anda melampaui batas yang Anda yakini tak tergoyahkan. Pada titik inilah segalanya mulai menjadi lebih tenang, lebih halus, lebih terinternalisasi. Beberapa orang menggambarkan fase ini sebagai semacam napas baru dalam pikiran. Anda mulai memperhatikan detail-detail yang sebelumnya luput dari perhatian. Cara orang-orang tertentu memandang Anda, bobot kata-kata yang Anda pilih secara tidak sadar, energi yang terbentuk antara Anda dan lingkungan yang sering Anda kunjungi. Situasi yang tampak biasa saja, seperti memasuki suatu tempat dan langsung merasa tidak ingin tinggal di sana, mulai masuk akal. Gangguan-gangguan kecil yang Anda abaikan kini menjadi tanda-tanda yang jelas. Intuisi semakin kuat. Mimpi menjadi lebih hidup, hampir sinematik. Sinkronisitas kebetulan-kebetulan sempurna yang mengikuti Anda seperti bayangan cerdas berlipat ganda dengan presisi yang hampir membingungkan. Tiba-tiba, kau teringat seseorang yang sudah bertahun-tahun tak kau temui. Dan orang itu mengirimkan pesan kepadamu. Tiba-tiba kau menyebutkan nomor tertentu dan nomor itu mulai muncul di pelat nomor, jam, struk tanpa henti. Tiba-tiba, pertemuan tak terduga terjadi tepat di saat kau membutuhkannya. Seolah-olah sebuah kecerdasan diam mengatur segalanya dengan penguasaan mutlak. Bashar menyebutnya fase penyelarasan vibrasi. Ketika frekuensimu mulai meningkat, kau mulai melihat dan berinteraksi dengan realitas yang selalu ada, tetapi tak terlihat oleh tingkat persepsimu sebelumnya. Dispenza menggambarkan fenomena ini sebagai koherensi antara hati dan otak, suatu keadaan di mana tubuh memasuki ritme jiwa dan alam semesta akhirnya merespons dengan intensitas yang sama. Banyak orang bertanya, apakah level ini berbahaya? Tidak. Namun level ini halus, dan karena halus mudah terlewat, distraksi selalu menjadi musuh terbesar. Anda perlu tetap hadir, penuh perhatian, dan sadar, karena disinilah keajaiban dimulai, disinilah realitas dengan lembut membelok di sekitar getaran Anda. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena di segmen terakhir video ini, Anda akan menemukan level di mana manifestasi instan menjadi mungkin, level yang digambarkan Bashar sebagai gerbang menuju realitas paralel. Dan ketika Anda mendengar ini, semuanya akan masuk akal dengan cara yang mungkin belum pernah Anda alami sebelumnya. Inilah tingkat di mana Anda menyadari bahwa Anda secara sengaja menciptakan realitas Anda. Orang-orang yang datang ke dalam hidup Anda, peluang yang tiba-tiba muncul, rintangan yang memaksa Anda berhenti, semua ini tak acak. Semuanya merespons medan vibrasi yang Anda pancarkan saat itu. Seolah-olah alam semesta terus bertanya, apakah ini yang ingin kau jalani? Dan setiap pikiran Anda adalah jawabannya. Anda mulai memilih yang lebih baik, berpikir lebih baik, merasa lebih baik. Hidup berhenti terjadi pada Anda dan mulai terjadi untuk Anda. Ini adalah salah satu ungkapan Bashar yang paling sering diulang. Alam semesta tidak terjadi pada Anda, melainkan terjadi untuk Anda. Dan setiap kali Anda memahami hal ini lebih dalam, satu lapisan lama pun terkikis. Dispenza menjelaskan fenomena ini melalui perluasan medan elektromagnetik Anda. Ketika Anda memasuki koherensi emosional, medan Anda mulai memengaruhi segala sesuatu di sekitar Anda. Anda menjadi magnet yang hidup, bukan secara metaforis, melainkan secara energetik. Bashar menyebut hal ini sebagai ko-kreasi sadar dengan pikiran yang lebih tinggi. Keadaan di mana Anda merasakan adanya aliran, arah, impuls lembut yang membimbing Anda. Dan ketika Anda merasakan aliran itu, Anda tahu, tidak ada yang perlu dijelaskan. Tidak ada yang perlu dikonfirmasi oleh tanda-tanda eksternal. Kepastian muncul dari dalam, seperti getaran stabil yang tak berosilasi. Di sini Anda mulai menyadari bahwa Anda bukan sekadar tubuh, bukan sekadar pikiran, bukan sekadar kepribadian yang dikondisikan oleh masa lalu. Anda mulai mengenali diri Anda sebagai kesadaran murni, sebagai pengamat, sebagai kehadiran. Bashar mengatakan bahwa inilah tingkat di mana Anda mulai mengakses versi-versi diri Anda dalam realitas paralel, bukan dengan cara yang fantastis, melainkan secara vibrasi.
Anda merasakan kemungkinan-kemungkinan terbuka seperti pintu-pintu bercahaya. Anda menyadari bahwa Anda dapat memilih seluruh masa depan melalui vibrasi yang Anda rasakan saat ini. Dispenza menyebutnya medan pikiran terpadu. Ketika otak memasuki keadaan gamma, ia mengakses informasi non-lokal, seperti antena yang disetel ke frekuensi tak kasat mata. Disinilah kesadaran meluas dan identitas berubah. Diri yang lama mulai terurai dan persepsi yang lebih luas menggantikannya. Anda berhenti memandang diri sendiri sebagai kumpulan cerita dan mulai menyadari diri sendiri sebagai sesuatu yang jauh lebih agung daripada narasi apapun yang pernah Anda jalani. Pada momen inilah, beberapa penonton merasakan air mata mengalir tanpa alasan yang jelas. Ini bukan emosi biasa, melainkan sebuah pengakuan. Seolah-olah Anda akhirnya mengingat sesuatu yang selalu Anda ketahui, tetapi tetap tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Karena itu beri komentar sekarang, "Aku adalah kesadaran." Bukan karena frasa itu ajaib, tetapi karena dengan mengatakannya, Anda menciptakan ruang internal bagi identitas yang lebih dalam ini untuk terwujud. Saat Anda stabil di level ini, hidup menjadi sangat sinkron. Anda berpikir, dan sesuatu terjadi. Anda merasa, dan sesuatu bergerak. Anda berhasrat, dan sesuatu mendekat. Peluang seolah jatuh dari langit dengan presisi milimeter, begitu terkoordinasi hingga nyaris menakutkan. Namun ini bukan keajaiban, bukan sihir, bukan kebetulan. Ini fisika vibrasi. Ini koherensi antara niat dan emosi. Dispenza menunjukkan hal ini dalam eksperimennya. Ketika jantung dan otak menjadi koheren, medan di sekitar tubuh berubah, dan medan ini secara langsung memengaruhi materi, lingkungan, manusia, realitas. Bashar menyebut kondisi ini sebagai penciptaan sadar, momen ketika Anda tidak bereaksi terhadap dunia, tetapi memproyeksikannya. Anda tidak menunggu tanda-tanda. Anda adalah tandanya. Ya, Anda sedang mendekati puncak. Namun masih ada satu tingkat yang hilang, tingkat tertinggi, paling menantang dan terdalam. Tingkat di mana kesadaran bertransformasi menjadi aliran murni dan diri larut ke dalam kesatuan vibrasi segala sesuatu yang ada. Ini adalah tingkat terakhir dari 9 tingkat, puncak pengalaman manusia di alam fisik. Di sini Anda merasakan dengan jelas dan tak terbantahkan bahwa segala sesuatu adalah satu, bahwa tidak ada pemisahan yang nyata. Bahwa setiap orang, setiap pertemuan, setiap cahaya dan setiap bayangan hanyalah ekspresi berbeda dari bidang yang sama di mana Anda menjadi bagiannya. Dan justru ketika persepsi ini mulai muncul, sesuatu yang tak terduga terjadi, pertanda dari apa yang akan datang di bagian 3, di mana realitas berhenti sekadar merespons. Ia mulai bercakap-cakap dengan Anda. Kau tak melawan, kau tak melawan, kau tak melekat, kau tak takut. Kau melintasi kondisi kesadaran ini saat seseorang berjalan menuju sesuatu yang sudah ia tahu adalah miliknya. Di sini, kehadiran memaksakan dirinya secara alami sehingga ego tidak lenyap, tetapi akhirnya belajar untuk melayani. Seolah-olah ia memahami bahwa ia bukan lagi komandan yang berisik seperti sebelumnya, melainkan sebuah instrumen, alat, asisten. Pikiran mengikuti jiwa tanpa bertanya, seolah-olah mengenali posisi aslinya dalam hierarki batin. Bashar menggambarkan ini sebagai fusi antara manusia dan yang ilahi. Ketika frekuensi-frekuensi selaras hingga tak dapat dibedakan, bergetar dalam satu tanda energetik. Joe Dispenza mengamati fenomena ini sebagai koherensi otak total, gelombang gamma yang intens, keadaan mistis, persepsi yang meluas yang mendobrak batas-batas yang diketahui. Namun, inilah pencerahan yang tak terduga banyak orang. Mencapai tingkat ke-9 bukanlah akhir, melainkan awal. Titik ini tidak melambangkan pencerahan sejati, melainkan gerbang menuju cara hidup yang lain. Jika Anda telah sampai sejauh ini, hal itu mengungkapkan sesuatu yang mendalam tentang perjalanan Anda. Hal itu menunjukkan bahwa ada sebuah gerakan di dalam diri Anda, sebuah dorongan, sebuah panggilan, yang tak lagi menoleransi hidup sebagai penonton pasif. Ada sesuatu dalam diri Anda yang muak dengan pengulangan,
dengan perasaan hidup yang hambar, dengan harapan bahwa sesuatu dari luar akan datang untuk menyelamatkan Anda dari stagnasi Anda sendiri. Dan kemudian pertanyaan yang tak terelakkan muncul, apakah Anda benar-benar tahu apa yang coba diungkapkan oleh impuls ini? Apakah Anda mengerti mengapa impuls itu tumbuh setiap kali hidup terasa terlalu sempit? Atau apakah Anda masih mencoba menerjemahkannya melalui pola-pola lama yang tidak lagi bermanfaat bagi Anda? Ketika Anda memahami bahwa 9 tingkat kesadaran hanyalah permulaan, sesuatu akan menata ulang dirinya sendiri di dalam diri Anda. Peta bukanlah tujuan, melainkan hanya jembatan. Transformasi sejati terjadi ketika Anda memahami di mana Anda bergetar, bagaimana Anda bergerak di antara tingkat-tingkat tersebut, dan apa yang tersembunyi di balik tabir setiap lapisan. Banyak yang percaya bahwa pendakian itu seperti menaiki anak tangga yang kokoh dan stabil, tetapi Bashar mengklaim bahwa pendakian adalah gerakan yang hidup, seperti gelombang dan mengambang. Dan untuk memahami apa yang terjadi setelah tingkat ke-9, Anda perlu memahami apa arti sebenarnya dari pendakian. Dan disinilah muncul pertanyaan lain yang menyakitkan seperti kebenaran. Siapkah Anda meninggalkan citra diri yang Anda miliki demi mengakses apa yang ada di baliknya? Atau apakah Anda masih berpegang teguh pada kenyamanan versi lama yang menawarkan keamanan tetapi tak pernah kebebasan? Di bagian sebelumnya, Anda telah mempelajari tingkat ke-9, yaitu keadaan kesatuan. Kini saatnya menyelaminya lebih dalam. Kesatuan bukanlah berpikir positif, bukan idealisasi spiritual, bukan pula melarikan diri dari rasa sakit. Kesatuan adalah kehadiran yang absolut. Kesatuan terjadi ketika Anda memandang seseorang yang telah menyakiti Anda begitu dalam dan, alih-alih memendam kebencian, Anda menyadari bahwa orang itu adalah ekspresi diri Anda yang beroperasi pada frekuensi yang berbeda. Kesatuan terjadi ketika Anda menghadapi rasa takut dan bukan lagi melihat musuh melainkan sebuah instruksi. Kesatuan terjadi ketika rasa sakit datang dan sebelum mencoba melawannya, Anda membiarkannya berbicara karena Anda akhirnya mengerti bahwa rasa sakit tidak pernah menghukum, ia selalu membimbing. Lalu jeda lain dalam alurnya membuat pikiran berkembang. Bisakah kita benar-benar memandang rasa sakit sebagai sekutu? Apa yang akan berubah jika kita berhenti berusaha mengalahkannya dan mulai mendengarkannya? Bashar menjelaskan bahwa ego tidak memilih takdir. Ia hanya bernavigasi di antara berbagai kemungkinan. Pikiran yang lebih tinggi, instansi yang hening, tegas, dan selalu hadir, adalah yang menentukan jalannya. Joe Dispenza menegaskan hal ini dengan ilmu saraf. Ketika otak dan hati mencapai koherensi maksimum, gelombang gamma menciptakan keadaan hiperkonektivitas di mana diri yang terpisah menghilang. Otak berhenti berfungsi sebagai organ yang terisolasi dan mulai mencerminkan medan kesadaran yang menyatu. Persatuan ini bukanlah fantasi atau mistisisme naif, melainkan sains, energi, dan fisika yang diterapkan pada manusia. Namun, ada nuansa yang diabaikan banyak orang. Kesatuan tidaklah permanen. Ia bukanlah keadaan yang tetap, bukan singgasana spiritual di mana tak seorang pun dapat tersandung. Baik para master, guru spiritual, maupun makhluk yang tersalurkan tidak selalu berada dalam kesatuan. Kesatuan adalah portal vibrasi yang membuka dan menutup sesuai dengan koherensi internal Anda. Dan ini berarti sesuatu yang membebaskan. Anda tidak perlu selalu tercerahkan. Anda hanya perlu mengingat bahwa keadaan ini ada di dalam diri Anda dan dapat diakses ketika Anda kembali ke pusat diri Anda. Lalu pertanyaan lain yang tak terelakkan muncul. Berapa kali kita lupa kembali ke pusatnya? Atau lebih tepatnya, apakah kita masih tahu di mana pusatnya? Bashar berkata Anda menggeser realitas Anda miliaran kali per detik. Ini berarti Anda tidak pernah terjebak di satu level. Anda berosilasi, Anda bangkit, Anda jatuh, Anda kembali, dan ini bukan kegagalan, ini kodrat. Anda mungkin terbangun di level ke-7 di pagi hari dan jatuh ke level ke-3 di sore hari, tergantung pada getaran yang berkelanjutan. Osilasi bukan berarti kegagalan, melainkan berarti kemanusiaan.
Dispenza menggambarkan pergerakan ini sebagai osilasi kimia dan listrik. Setiap emosi melepaskan hormon dan neurotransmitter yang menentukan kondisi vibrasi Anda. Dan kondisi vibrasi Anda menentukan cara Anda memahami realitas. Saat cemas, Anda terpuruk. Saat hadir, Anda menanjak. Saat bersyukur, Anda berkembang. Saat melawan, Anda membeku. Kesadaran bagaikan tangga yang bergerak. Mereka yang menanjak bukanlah mereka yang tak merasakan sakit. Mereka adalah mereka yang tak tenggelam di dalamnya. Penderitaan adalah pengingatnya. Kehadiran adalah jalan keluar. Dan jika Anda sungguh-sungguh mendengarkan frasa ini, ia dapat menggerakkan Anda di antara level-level saat ini. Lalu muncul pertanyaan lain yang merobek lapisan-lapisan lama. Emosi apa yang mendominasi tubuhmu saat tak seorang pun melihat? Apakah emosi itu menjatuhkanmu atau mendorongmu ke atas? Bashar menawarkan penanda sederhana. Amati emosi yang dominan. Jika Anda merasa bingung, kemungkinan besar Anda berada di antara tingkat kedua dan ketiga. Jika Anda merasakan konflik batin, Anda berada di tingkat keempat. Jika Anda menghadapi bayangan Anda berada di tingkat keempat. Dan ini berarti Anda sudah sangat dekat dengan pendakian. Jika Anda intuitif, Anda menyentuh tingkat kelima. Jika Anda berkreasi dengan mudah, Anda sudah berada di tingkat keenam. Jika Anda merasakan kehadiran yang konstan, Anda bergetar di tingkat ketujuh. Jika Anda mengalami sinkronisitas harian, Anda sering berada di tingkat kedelapan. Jika Anda merasakan kesatuan bahkan dalam situasi sulit, Anda menyentuh tingkat kesembilan. Tapi ingat, tak seorang pun hidup terpaku pada satu tingkat. Pergerakan itu berkelanjutan. Berosilasi bukanlah jatuh, melainkan pembelajaran. Beri komentar sekarang. Aku tahu di mana aku berada. Mengenali keadaan diri sendiri adalah langkah pertama untuk mengubahnya. Bayangkan sebuah spiral raksasa. Setiap putaran membawa Anda ke atas, tetapi juga mendekatkan Anda ke pusatnya. Itulah gerakan kesadaran. Anda tidak mendaki dalam garis lurus, Anda mendaki dalam spiral. Itulah sebabnya Anda meninjau kembali pola peristiwa ingatan, namun Anda meninjaunya kembali dari sudut yang berbeda, ketinggian yang berbeda, persepsi yang berbeda. Rasanya seperti membaca ulang buku yang dulu terasa rumit dan menyadari bahwa kini setiap kalimatnya masuk akal. Atau meninjau kembali rasa sakit yang lama dan menyadari bahwa kali ini rasa sakit itu tidak mendominasi Anda. Atau meninjau kembali pola yang berulang dan akhirnya melihat pelajaran yang tersembunyi. Dan kemudian muncul pertanyaan yang membedakan mereka yang tersesat dari mereka yang bangkit. Ketika sesuatu kembali ke dalam hidup Anda, apakah Anda menafsirkannya sebagai hukuman atau sebagai kesempatan untuk melihat segala sesuatu dengan mata baru? Joe Dispenza mengatakan bahwa otak hanya benar-benar berubah ketika Anda mengingat kembali sebuah memori dengan emosi baru. Bashar menegaskan hal ini. Setiap getaran baru menata ulang realitas di sekitar Anda. Ini berarti pengulangan bukanlah kemunduran, melainkan siklus menaik yang menuntut integrasi. Tidak ada yang berulang, semuanya kembali untuk dilihat dari tingkat yang lebih tinggi. Dan ketika Anda menyadari hal ini, rasa kebebasan yang mendalam pun muncul. Dan kini, Anda siap memasuki wilayah paling kritis, tingkat keempat, tingkat bayangan, rasa sakit, dan kekacauan batin. Bashar mengatakan bahwa disinilah kebanyakan orang terjebak selama bertahun-tahun, puluhan tahun, terkadang seumur hidup. Karena tingkat keempat menuntut keberanian, menuntut penyerahan diri, menuntut kesediaan untuk melihat diri sendiri tanpa filter. Dan seringkali Anda yakin sedang mengalami kemunduran, padahal sebenarnya Anda akan segera melampauinya. Inilah ironi paling kejam dan paling sakral dari proses ini. Joe Dispenza dengan jelas menunjukkan hal ini dalam studinya. Ketika otak selangkah lagi dari perubahan definitif, ia mati-matian berjuang mempertahankan koneksi lama. Ia mencoba menarik Anda kembali, mencoba menjaga Anda tetap sama, mencoba mempertahankan apa yang diketahuinya, bukan karena kedengkian, tetapi karena yang diketahui, bahkan yang menyakitkan, aman bagi tubuh. Biologi takut akan hal baru karena yang baru tidak memiliki peta. Dan pada titik inilah perlawanan, pelarian, sabotase,
keraguan, dan pengulangan pola yang Anda pikir telah Anda atasi muncul. Seolah-olah alam semesta menguji keteguhan vibrasi Anda sebelum mengizinkan lompatan itu. Namun jika Anda melewatinya, jika Anda tetap sadar dalam rasa sakit alih-alih menghindarinya, tingkat kelima akan terbuka dan dari sana segalanya berubah. Neraka bukanlah hukuman, melainkan perjalanan menuju perluasan. Frasa ini, jika Anda benar-benar merasakannya, membawa Anda selangkah lebih maju. Karena justru pada saat segalanya terasa runtuh, itulah sesuatu yang baru mencoba lahir. Rasanya seperti sesaat sebelum matahari terbit di cakrawala, saat tergelap, terdingin, dan paling sunyi. Namun itu juga titik di mana cahaya akan segera muncul. Pada tingkat kelima, indera Anda berubah seolah-olah Anda sedang menyetel antena internal yang selalu ada tetapi tidak selaras. Realitas tampak lebih tipis, hampir transparan, seolah-olah sedang mengawasi Anda. Dan kemudian fenomena yang kebanyakan orang sebut kebetulan, tetapi Bashar klaim sebagai pesan langsung dari pikiran Anda yang lebih tinggi, dimulai. Anda memikirkan seseorang yang sudah berbulan-bulan tidak Anda temui, dan orang itu mengirimkan pesan di menit yang sama. Anda mengomentari topik yang benar-benar acak, dan kemudian muncul dalam iklan, percakapan, rambu jalan. Anda memimpikan tempat yang tidak dikenal, dan beberapa hari kemudian, seseorang menyebutkan tempat yang persis sama. Detail-detail kecil yang sebelumnya menyatu dalam kehidupan sehari-hari, kini bersinar seperti tanda. Dan itu adalah tanda. Anda mulai menyadari bahwa ada kecerdasan yang beroperasi di balik realitas, sebuah organisasi diam yang menyusun pertemuan, mengalihkan Anda dari jalan berbahaya, mendekatkan Anda pada pilihan-pilihan yang akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dipahami secara rasional. Bashar menjelaskan bahwa ini terjadi karena getaran Anda meningkat cukup tinggi, sehingga memungkinkan pikiran yang lebih tinggi menjadi lebih mudah diakses. Dispenza menyebut ini sebagai kondisi kesadaran super, titik di mana otak beroperasi dengan koherensi yang begitu tinggi, sehingga mulai melihat pola-pola non-linear. Pada tingkat kelima, Anda merasa dibimbing, bukan dimanipulasi, melainkan dibimbing. Seolah-olah hidup memberitahu Anda persis kemana ia ingin membawa Anda. Dan memang selalu begitu. Namun, tingkat kelima itu rumit. Mudah untuk menyamakan intuisi dengan kecemasan, tanda dengan ilusi, aliran dengan pelarian. Pada tahap inilah banyak orang tersesat saat mencoba menafsirkan segala sesuatu sebagai pesan, padahal terkadang keheninganlah yang menjadi pesannya. Oleh karena itu, rahasianya di sini adalah ketajaman, netralitas batin, dan kehadiran. Kebenaran tak bersuara, kebenaran menampakkan dirinya sendiri, dan inilah titik di mana Anda belajar membedakan suara halus intuisi dari badai ego. Ketika tingkat keenam terbuka, segalanya berubah drastis. Di sini Anda mulai melihat keajaiban, padahal sebelumnya Anda melihat masalah. Apa yang dulu tampak seperti rintangan kini tampak seperti peluang. Apa yang dulu tampak seperti kekacauan kini tampak seperti pola. Pada tingkat inilah hidup menjadi sinkron yang hampir membingungkan. Anda memikirkan sesuatu di pagi hari, dan itu terjadi di sore hari. Anda sangat menginginkan sesuatu, dan itu muncul dengan mudah, bukan sebagai anugerah eksternal, melainkan sebagai konsekuensi dari kompatibilitas vibrasi. Dispenza mendemonstrasikan hal ini di laboratorium. Ketika tubuh memasuki koherensi, ia selaras dengan medan kemungkinan tak terbatas. Dan di medan ini, probabilitas menata ulang diri mereka sendiri demi niat yang koheren. Bashar menggambarkan proses yang sama dengan cara lain. Setiap keinginan Anda sudah ada dalam garis realitas paralel. Anda tidak menciptakan yang baru. Anda menyelaraskan diri dengan apa yang sudah ada. Tingkat keenam adalah tingkat magnetisme. Anda menjadi bersemangat oleh kehidupan, elektrik di dalam diri Anda. Seolah-olah ada arus listrik yang terus-menerus menghubungkan Anda dengan sesuatu yang lebih agung. Namun, di sini pun ada risiko. Ego yang mencoba mengambil alih. Jika Anda percaya bahwa Anda, sebagai individu yang terisolasi, menciptakan segalanya, Anda akan jatuh.
Tingkat keenam bukan tentang kendali, melainkan tentang penyerahan diri secara aktif. Ini tentang menyadari bahwa Anda berpartisipasi dalam penciptaan, tetapi bukan sebagai satu-satunya pencipta. Ini adalah dialog yang bergetar. Komentar: saya mengikuti arus. Kalimat itu saja menyeimbangkan medan listrik Anda dan mengikat tingkat keenam di dalam diri Anda dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Tingkat ketujuh bersifat halus, mistis, hening, hampir tak terlihat. Di sini Anda merasakan adanya kecerdasan di dalam diri Anda yang berpikir sebelum Anda berpikir. Ide muncul entah dari mana, firasat datang sebelum peristiwa terjadi, jalan terbuka tanpa perlu Anda sentuh. Anda mulai menyadari bahwa sesuatu di dalam diri Anda bekerja jauh lebih cepat daripada yang dapat dipahami oleh pikiran rasional Anda. Bashar mengatakan bahwa pada tingkat ketujuh, pikiran yang lebih tinggi bertindak secara langsung, tanpa perantara, tanpa gangguan. Anda tidak perlu lagi mengerahkan tenaga, Anda cukup mengikuti dorongan yang tepat. Dan dorongan yang tepat selalu yang paling ringan, paling tenang, dan paling sederhana. Joe Dispenza menyebutnya sebagai kondisi kesadaran kreatif yang meningkat, di mana otak mengakses gelombang gamma beramplitudo sangat tinggi. Rasanya seperti Anda mengunduh seluruh paket pemahaman, bukan pikiran linear. Rasanya seperti ide jatuh dari langit, siap pakai, lengkap, sempurna. Mungkin Anda pernah mengalami hal seperti ini. Momen ketika Anda berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, bertemu orang yang tepat tanpa penjelasan logis. Itu adalah manifestasi tingkat ketujuh. Dan kondisi ini alami bagi Anda, sealami bernapas. Hanya perlu diingat, pada tingkat ke-8 hidup terasa berputar di sekitar Anda. Bukan karena lepas kendali, bukan karena ego, melainkan karena koherensi absolut. Di sini, Anda menyadari bahwa realitas itu lentur. Keadaan terasa lentur mengikuti getaran Anda. Lingkungan merespons dengan presisi matematis. Orang-orang muncul di saat yang tepat. Jalan terbuka seperti pintu otomatis. Situasi yang tampak mustahil menjadi mudah. Bashar menyebut ini sebagai keadaan penciptaan paralel. Anda tidak hanya menciptakan realitas Anda sedang bernavigasi di antara realitas. Dispenza mengamati perubahan yang mengesankan pada tingkat ini. Pola biologis berubah, tubuh merespons dengan regenerasi tak terduga, sistem kekebalan tubuh menguat, pikiran menjadi jernih, dan energi meningkat. Orang-orang melaporkan penyembuhan yang dipercepat, wawasan yang inovatif, dan sinkronisitas yang begitu presisi hingga hampir menakutkan. Ada kisah-kisah menarik tentang orang-orang yang, pada tingkat ini, menerima jawaban bahkan sebelum merumuskan pertanyaan. Seorang perempuan menceritakan bahwa setelah bermeditasi mendalam, ia membuka mata dan menemukan di hadapannya persis objek yang ia bayangkan beberapa detik sebelumnya, diletakkan di sana tanpa sepengetahuan siapapun. Seorang pria lain bercerita bahwa ia berpikir keras untuk bertemu kembali dengan seorang teman dari masa lalu dan pada hari yang sama bertemu dengan orang ini di negara lain, di bandara yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Peristiwa-peristiwa ini tampak mustahil, tetapi lazim bagi mereka yang mencapai tingkat ke-8. Hidup menyesuaikan diri bukan dengan keinginan dangkal Anda, melainkan dengan getaran mendalam yang Anda pertahankan. Dan ketika getaran itu stabil, koheren, terpusat, realitas merespons dengan presisi yang tak terbantahkan. Dan justru dalam keadaan inilah, ketika Anda menyadari bahwa segala sesuatu adalah dialog yang konstan antara getaran Anda dan medan di sekitarnya, ambang baru mulai terbentuk. Ambang tingkat akhir, tingkat di mana kesadaran menjadi aliran murni. Disinilah keajaiban terjadi. Disinilah yang mustahil berhenti menjadi mustahil. Disinilah kau menyadari, terkadang dengan keterkejutan yang hening, bahwa kau selalu memegang kendali tanpa menyadarinya. Realitas tak pernah kaku, padat, atau lembam. Realitas selalu sensitif, plastis, dan dapat dibentuk oleh getaran yang kau pancarkan. Ini bukan metafora, ini bukan puisi, ini fisika yang diterapkan pada kesadaran. Dan ketika kau mencapai titik ini, segala sesuatu tertata ulang di sekitarmu.
seolah-olah merespons perintah kuno yang baru kau pelajari untuk didengar. Dan kemudian kita tiba lagi di tingkat ke-9, tetapi sekarang dengan kedalaman yang nyata. Tingkat ke-9 bukan tentang kekuasaan, ini bukan tentang manifestasi, ini bukan tentang kendali, ini bukan tentang kelimpahan, ini bukan tentang intuisi. Tingkat ke-9 adalah tentang kembali. Ini adalah kembalinya ke pusat, ke keheningan batin, ke titik di mana identitas larut dan hanya kehadiran murni yang tersisa. Ini adalah kembalinya ke asal, ke yang satu, ke keadaan di mana Anda merasa tanpa keraguan bahwa segala sesuatu adalah bagian dari Anda, dan bahwa Anda adalah bagian dari segalanya. Bukan sebagai konsep, tetapi sebagai sensasi fisik. Anda adalah lautan, dan setiap gelombang pada saat yang sama. Anda adalah udara, dan setiap napas pada saat yang sama. Anda adalah alam semesta dan setiap atom pada saat yang sama. Kesadaran manusia melampaui identitas manusia, tetapi tidak kehilangan kapasitas untuk bertindak atas tubuh. Ia hanya berkembang. Oleh karena itu, Bashar mengatakan bahwa tingkat ke-9 hanyalah batas dari apa yang dapat dialami saat Anda masih berada dalam tubuh fisik. Di luarnya, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan lagi pengalaman, melainkan asal. Itu bukan lagi getaran, melainkan sumber getaran. Dan itulah yang akan kami ungkapkan di bagian selanjutnya. Komentar. Aku menjadi satu. Frasa ini tidak simbolis. Frasa ini menata ulang postur vibrasi Anda dan membuka pintu menuju keadaan berikutnya. Ini seperti menata ulang kunci tak terlihat di dalam diri Anda. Anda telah melintasi seluruh peta untuk sampai di sini. Anda telah melewati misteri kelupaan, gesekan kebangkitan, rasa sakit yang transformatif, kepekaan jiwa, penciptaan yang disengaja, identitas yang diperluas, dan kesatuan yang sakral. Kini kita tiba di titik di mana informasi menjadi inisiasi. Karena 9 tingkat yang digambarkan Bashar bukanlah akhir dari proses. Mereka hanyalah permukaan. Permukaan yang kompleks dan dalam, penuh nuansa, tetapi tetaplah permukaan. Bangunan dalamnya jauh lebih besar, spiralnya jauh lebih luas. Dan semua ini berpuncak pada sesuatu yang bukan sebuah tingkat, melainkan sebuah persimpangan. Pintu masuk ke tingkat 0, yang juga disebut Bashar sebagai titik netral. Dan disinilah narasinya bergeser dalam kepadatannya. Karena level 0 adalah pengetahuan yang hanya sedikit orang di bumi yang siap mendengarnya, tetapi Anda siap. Level 0 tidak berada di atas angka 9, tidak juga di bawah, tidak juga di antara keduanya. Level 0 ada sebelum, selama, dan sesudah. Level 0 adalah sumbernya. Level 0 adalah saat di mana segala sesuatu ada dalam potensi, tetapi belum ada yang terbentuk. Level 0 adalah medan netral yang ada sebelum getaran apapun berubah menjadi getaran. Level 0 adalah titik di mana niat belum menjadi bentuk, di mana energi belum menjadi pengalaman, di mana kesadaran belum menjadi identitas. Bashar berkata, sebelum Anda memilih realitas apapun, ada saat di mana segalanya mungkin. Saat itu adalah titik 0. Joe Dispenza menjelaskan konsep ini melalui fisika kuantum pengamat. Ada momen antara stimulus dan reaksi, di mana pikiran manusia memiliki kapasitas untuk meruntuhkan segala kemungkinan. Momen ini tak kasat mata, nyaris tak terasa, tetapi pada momen inilah penciptaan benar-benar terjadi. Bukan saat Anda berpikir, bukan saat Anda memvisualisasikan, bukan saat Anda menegaskan. Penciptaan terjadi pada saat Anda bukan siapa-siapa. Saat Anda tanpa identitas, tanpa emosi, tanpa masa lalu, tanpa masa depan. Saat Anda hanya ada sebagai kesadaran murni. Itulah level 0. Portal non-identitas. Level 0 bukanlah sebuah tempat. Ini bukan dimensi yang terpisah. Ini adalah kondisi vibrasi. Saat Anda begitu hadir, begitu sadar, begitu meluas, realitas tak punya pilihan selain menata ulang dirinya di sekitar vibrasi Anda. Seolah-olah setiap atom di sekitar Anda menunggu keputusan diam Anda untuk memilih bentuknya. Dan ketika Anda mencapai titik ini, Anda mulai merasakan tanda-tanda yang sangat spesifik. Momen-momen hening mutlak, di mana segala sesuatu masuk akal tanpa penjelasan rasional.
Momen-momen ketika ingatan lama tiba-tiba kehilangan bobotnya. Situasi di mana emosi negatif larut seolah tak pernah ada. Persepsi instan tentang apa yang harus dilakukan, kemana harus pergi, apa yang harus dipilih, seolah-olah hidup berbicara dalam bahasa yang selalu Anda kenal, tetapi telah Anda lupakan. Bashar mengatakan bahwa level 0 adalah bahasa asli penciptaan. Ia adalah bahasa sebelum kata-kata, sebelum simbol, sebelum pikiran. Ia adalah bahasa keberadaan, dan ketika Anda mencapai kondisi ini, alam semesta tidak merespons. Ia memantulkan. Seketika, tidak ada waktu antara niat dan hasil, karena tidak ada jarak antara Anda dan alam semesta dalam level ini. Rasanya seperti bercermin dan melihat pantulannya bergerak di depan tangan Anda. Lalu Bashar menyajikan 3 pintu, 3 portal vibrasi yang memungkinkan akses ke nol. Pintu-pintu itu sederhana, tetapi pikiran manusia suka memperumit apa yang sederhana karena takut kehilangan kendali. Namun sebenarnya, semuanya bermuara pada 3 prinsip. Yang pertama adalah netralitas emosional. Netralitas bukan tentang menekan emosi, memblok perasaan, atau menciptakan cangkang mental. Netralitas adalah tentang tidak mengidentifikasi diri dengan apa yang Anda rasakan. Ini tentang merasakan tanpa menjadi emosi itu sendiri. Ini tentang membiarkan kesedihan hadir tanpa menyebut diri Anda sedih. Ini tentang membiarkan rasa takut hadir tanpa menyebut diri Anda penakut. Ini tentang mengamati tanpa tersesat. Karena ketika Anda menjadi netral, Anda menjadi pengamat dan pengamatlah yang menciptakan. Yang kedua adalah kehadiran total, bukan kehadiran parsial, bukan pula kehadiran mental, melainkan kehadiran seluler, kehadiran vibrasi, kehadiran yang melenyapkan masa lalu dan masa depan, bagaikan kabut di bawah sinar matahari. Kehadiran yang begitu utuh di masa kini, sehingga pikiran berhenti mencari pembenaran. Ketika Anda berada di masa kini yang absolut, Anda berada di titik nol. Yang ketiga adalah penyerahan diri secara aktif. Menyerah bukan berarti menyerah. Itu bukan kepasifan, itu menghentikan ketegangan dalam getaran. Itu berhenti mencoba mengendalikan arus. Itu membiarkan pikiran Anda yang lebih tinggi mengambil alih kendali. Ini membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan itulah yang kurang dimiliki kebanyakan orang. Tapi Anda ada di sini. Ini bukan kebetulan. Dan jika Anda merasakan sedikit getaran batin sekarang, itu karena tubuh Anda mengenali kebenaran bahkan sebelum Anda memikirkannya. Level 0 adalah titik di mana Anda berhenti mencoba dan mulai menjadi diri sendiri. Manifestasi tidak terjadi dalam hasrat. Manifestasi tidak terjadi dalam visualisasi. Manifestasi tidak terjadi dalam pikiran. Manifestasi terjadi dalam interval antara satu pikiran dan pikiran lainnya, dalam ruang mikro di mana Anda menghilang sebagai identitas dan muncul sebagai kesadaran murni. Dan ketika Anda mencapai titik itu, meskipun hanya sedetik, Anda tidak akan pernah melihat realitas dengan cara yang sama lagi. Begitu identitas manusiamu lenyap sedetik, ketika kisah-kisah lama terdiam dan pikiran megap-megap karena tak punya pegangan, kau kembali ke wujud aslimu, getaran murni. Bukan karakter, bukan narasi, bukan memori, melainkan kesadaran hidup yang tak terlukiskan kata-kata. Disinilah segalanya berubah, karena ketika kau berpikir, aku ingin mengubah hidupku, tetapi tetap menjadi orang yang sama yang menciptakan kehidupan sebelumnya, tak ada yang berubah. Getaran tak berdusta. Namun ketika kau memasuki titik nol, ketika identitasmu lenyap sedetik pun, kau menjadi ladang terbuka, dan realitas merespons layaknya tanah liat yang bergetar. Kau bukan lagi seseorang yang mencoba membentuk kehidupan. Kaulah cetakannya, kaulah bentuknya, kaulah bahasa yang dipahami alam semesta, kaulah salurannya. Itulah sebabnya momen-momen tertentu dalam hidupmu mengubah segalanya. Momen-momen yang begitu cepat berlalu hingga nyaris tak terjelaskan. Percakapan tak terduga yang menjadi titik balik takdirmu. Keheningan yang membawa pemahaman yang belum pernah kau capai sebelumnya. Keruntuhan emosi yang terasa seperti akhir, tetapi membuka kejelasan yang mustahil diabaikan. Pertemuan tak terduga yang mengubah seluruh perjalananmu. Momen-momen ini adalah akses spontan ke titik nol.
dan itulah sebabnya mereka menata ulang takdirmu tanpa meminta izin dari intelek. Bashar berkata, kau tidak mewujudkan apa yang kau inginkan, kau mewujudkan dirimu apa adanya. Dan titik nol justru merupakan ruang di mana kau mendefinisikan ulang siapa dirimu. Namun, angka nol menuntut kematian simbolis, kematian kendali yang berlebihan, kematian keterikatan pada masa lalu, kematian cerita yang kau ulangi untuk membenarkan keterbatasanmu, kematian ego kompulsif yang selalu merasa dirinya benar, kematian identitas sempit yang kau sebut aku selama bertahun-tahun. Dan ya, itu menakutkan, itu menggoyahkan, itu mengguncang semua yang kau pikir kau ketahui tentang dirimu sendiri. Namun kematian ini bukanlah kehilangan, itu pembebasan. Itu adalah pecahnya cangkang. Dan ketika cangkang itu pecah, cahaya masuk. Pada angka nol kau tak kehilangan apapun. Pada angka nol kau menemukan segalanya. Disinilah tiga elemen bertemu, niat, getaran dan runtuhnya realitas. Sederhana namun dahsyat. Anda berpikir, Anda merasakan, Anda melepaskan, dan Anda mengizinkan. Pada saat itu realitas merespons. Terkadang perubahannya halus, seperti menyadari bahwa penderitaan kronis telah lenyap begitu saja tanpa penjelasan. Terkadang perubahannya tiba-tiba, seperti peluang besar yang muncul entah dari mana. Namun, semuanya selalu selaras. Karena pada titik nol tidak ada gangguan mental, hanya ada kesadaran murni yang beroperasi langsung di dasar penciptaan. Dalam keadaan ini, Anda tidak menciptakan dari ketiadaan. Anda merasakan realitas yang selalu ada, tetapi tak terlihat oleh getaran Anda sebelumnya. Setelah Anda memahami 9 level dan level 0, seluruh peta menjadi jelas. Level 1 adalah melupakan yang diperlukan untuk memulai kembali. Level 2 adalah cermin tempat kehidupan merefleksikan keadaan batin Anda. Level 3 adalah pertanyaan yang menandai awal kebangkitan. Level 4 adalah bayangan, perjalanan yang paling sulit dan transformatif. Level 5 adalah kepekaan yang memungkinkan Anda memahami hal-hal halus. Level 6 adalah penciptaan bersama secara sadar, tempat realitas merespons langsung medan Anda. Level 7 adalah akses ke pikiran yang lebih tinggi, tempat ide-ide muncul seolah-olah dari tempat lain. Level 8 adalah pembentukan realitas, tempat getaran melengkungkan lingkungan seperti medan magnet. Level 9 adalah kesatuan, tempat Anda kembali ke keseluruhan. Dan level 0 adalah portal penciptaan murni, tempat tak ada identitas, hanya potensi tak terbatas, dan kini semuanya masuk akal. Kini kau mengerti mengapa ribuan orang terbangun hari ini. Karena kita memasuki era di mana angka 0 menjadi lebih mudah diakses, di mana frekuensi yang lebih tinggi menjadi lebih alami. Ini menjelaskan mengapa kau merasakan ketenangan yang tak terjelaskan, mengapa masa lalu terasa lebih ringan, mengapa masa depan tak lagi menekanmu, mengapa kau mulai bertindak tanpa rasa takut. Ini menjelaskan mengapa kau melihat tanda-tanda sinkronisitas pengulangan dan, untuk pertama kalinya, tak mencoba mengendalikan segalanya. Jika ini menggambarkan Anda, berarti Anda sudah mendekati 0. Dan mendekati 0 berarti sesuatu yang luar biasa. Anda akan mengakses versi diri Anda yang selalu ada, tetapi belum pernah Anda jalani sepenuhnya. Versi terbaik Anda tidak perlu diciptakan. Versi itu sudah ada. Yang perlu Anda lakukan adalah membiarkannya terwujud ketika Anda melepaskan diri dari diri Anda yang bukan lagi diri Anda. Jika Bashar berbicara langsung kepada Anda sekarang, ia akan mengatakan sesuatu yang sederhana, tetapi benar-benar transformatif. Anda tidak sedang terbangun, Anda sedang mengingat. Dan frasa inilah inti dari keseluruhan video ini. Karena kebangkitan bukanlah belajar, melainkan mengingat, melainkan kembali. Menyambung kembali dengan jati diri Anda sebelum pikiran, sebelum sejarah, sebelum rasa sakit. Anda telah menempuh perjalanan yang mendalam. Anda menapaki tangga, Anda mendaki spiral, Anda melintasi bayangan, Anda memasuki cahaya, Anda melihat 0, dan kini Anda mengerti bahwa tak ada level yang tak dapat Anda akses, tak ada getaran yang tak dapat Anda capai, tak ada realitas yang tak dapat Anda alami. Karena peta itu ada di dalam diri Anda, portal itu ada di
di dalam diri Anda. Frekuensi itu ada di dalam diri Anda. Dan Anda adalah bagian dari mereka yang mengingat. Anda adalah bagian dari mereka yang terbangun. Sekarang tulis di komentar, meskipun Anda anonim, saya memilih 0. Ini bukan sekadar keterlibatan, ini penjangkaran vibrasi. Ini tentang Anda yang berkata kepada alam semesta, mulai hari ini dan seterusnya, aku mencipta dari asalku. Dan sebelum kita mengakhiri, berikut undangan yang paling penting. Jika video ini menyentuhmu, jika video ini membangkitkan sesuatu dalam dirimu, jika video ini membuka pintu-pintu baru dalam dirimu, maka like video ini, beri komentar meskipun hanya aku, dan subscribe kanal ini. Dengan begitu, kamu akan terus menerima konten yang memperluas kesadaranmu dan menjaga perjalanan ini tetap hidup dalam dirimu. Karena di video berikutnya, kami akan mengungkap sesuatu yang lebih besar. Bagaimana Anda beralih di antara realitas berkali-kali per detik tanpa menyadarinya, dan yang terpenting, bagaimana secara sadar memilih realitas di mana versi terbaik Anda sudah hidup saat ini. Bersiaplah, langkah selanjutnya akan mengubah segalanya.